Seringkali hal-hal yang ada di dunia. Nah, kita perlu mengerti firman Tuhan, apa yang kita mau belajar. Ayat yang pertama kita baca sama-sama. Di dalam di situ dikatakan apa? Perikopnya apa? Persaudaraan yang rukun. 1, 2, 3 saya baca. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu 3, 2, 1. Ayat ketiga sama-sama 3, 2, 1. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk kapan? Selama-lamanya. Kasih tahu kanan kiri. Selama-lamanya. Noleh. Selama-lamanya. Yang mau selama-lamanya katakan amin. Imani surya kebenaran jemaatnya enggak diberkati tahun ini saja, enggak minggu ini saja, selama-lamanya. Dan berkat itu selalu yang terbaik. Dikatakan di ayat yang kedua itu seperti minyak yang baik di atas kepala. Saya mau tanya, seringkali saya ganggu Pak Alek. Pak Alek, kok tumben rambutnya biasanya keren gitu ya. Kok ini turun semua? Iya, males pakai minyak. Saya tahu. Kalau Pak Alek itu kalau beli minyak rambut, enggak mau beli minyak yang asal-asalan. Enggak mungkin minyak jelanta atau bimoli atau Vilma ditaruh di rambutnya. Kan enggak mungkin. Pasti mau minyak yang terbaik untuk rambutnya. Supaya kelihatan apa? Kinclong. Supaya kelihatan awet muda. Minggu lalu khotbahnya apa? Ya kan? Biar saya kelihatan awet muda. Ya memang awet muda gitu kan ya. Pasti Tuhan mau kasih yang terbaik. Kita mau lihat ayat yang pertama. Imani dulu Bapak Ibu, apa Tuhan mau kasih yang terbaik. Ayat yang pertama, sungguh. Raja Daud tuliskan firman Tuhan ini. Dia katakan sungguh. Kalau saya mau pakai bahasa lain, bener loh. Sungguh, beneran. Bahwa apa? Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau orang itu mau hidup diam bersama dengan rukun. Raja Daud ngomong nih di firman Tuhan. Dia ngomong sungguh. Ini firman dia tuliskan dengan kesungguhan hati. Dia tuliskan dengan benar-benar apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Gak mungkin Raja Daud asal nulis. Kalau dia belum mengalami kemudian dia tulis. Saya percaya dan yakini ketika Raja Daud nulis kata sungguh di situ, artinya dia sudah mengalami. Dia sudah merasakan bahwa orang yang hidupnya itu apa? Rukun. Itu oh alangkah baiknya. Oh alangkah indahnya. Sungguh. Katakan kanan kirinya, sungguh. Sungguh loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini yang Raja Daud tuliskan. Dia sudah alami, dia sudah rasakan. Bagaimana orang yang hidupnya rukun itu gimana? Baru dituliskan ayat yang kedua kan, seperti minyak di kepala Harun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah ini yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan jemaat surya kebenaran. Memasuki tahun 2025. Firman Tuhan dikatakan, ayo saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun. Kenapa? Daud sudah mengalami sendiri. Orang itu kalau hidup rukun, itu enak Bapak Ibu. Riset mengatakan, suami istri kalau tiap hari cekcok berkelahi, entah nanti ada yang darah tinggi salah satunya, entah nanti pekerjaannya enggak fokus. Coba kalau lihat suami sama istri berkelahi tiap hari. Jangan, memang saya tidak mau merasakan, bukan belum mau, tidak mau merasakan. Nanti lihat, bikin kerjaan gitu ya, kalau habis berkelahi gitu, enggak konsen kan? Hati ini berdebar, panas, marah.
Akhirnya apa? Nggak konsen. Misalnya kerja, ngitung pembukuan salah. Ngitung bahan bangunan salah. Ibu-ibu mungkin yang habis berkelahi sama suami, mau bikin kue mungkin gulanya kebanyakan. Kecapnya kebanyakan. Betul apa betul? Mau datang gereja berkelahi dulu, cekcok dulu. Masa enak Bapak Ibu datang ke gereja jadi orang alim nyanyi. Glory, glory. Tapi sebelumnya di rumah orang lain berkelahi dulu. Masa enak? Ada yang darah tinggi, ada yang jantungan, gara-gara apa? Gara-gara berkelahi, enggak enak. Tapi kalau hidup diam bersama dengan rukun, itu alangkah baiknya, alangkah indahnya. Nanti lihat coba, yang duduk kanan kiri atau suaminya atau istrinya katakan yuk rukun yuk, sama anaknya atau siapa katakan yuk rukun yuk katakan. Atau sama kakaknya atau adiknya katakan yuk rukun yuk. Loh, kok malu Bapak Ibu? Kalau di kanannya suaminya atau istrinya senggol, katakan, Ma, Pa, yuk rukun yuk. Kalau kakaknya atau adiknya, yuk rukun yuk. Gitu. Karena dikatakan rukun itu alangkah baiknya, alangkah indahnya. Sampai di sini amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau belajar. Rukun yang di sini dimaksud itu bukan hanya sekedar rukun, nggak berkelahi, nggak gontok-gontokan. Oh, saya sama dia baik kok. Oh, saya sama dia bagus kok. Gak ada masalah lah pokoknya begitu. Sampai ada istilah berkata apa? Lebih baik punya banyak teman daripada satu musuh. Satu musuh itu gak enak. Lebih baik kita bisa baik dengan siapa aja. Itu lebih mendatangkan berkat. Tapi kita mau belajar, rukun di sini dalam bahasa aslinya adalah kesatuan, adalah persatuan. Kalau rukun itu hanya sekedar, oh Bapak Gembala sama Ibu Gembala gak pernah gontok-gontokan. Oh Bapak Gembala sama Ibu Gembala gak pernah cekcok. Oh Kak Ivon sama Pak Hengki, oh gak pernah gontok-gontokan. Enggak, bukan hanya di situ. Rukun di sini yang dimaksud adalah apa? Hidup bersatu. Kita buka sama-sama Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya gambarkan maksudnya bersatu itu gimana toh? Kalau hanya sekedar baik sama orang, enggak gontok-gontokan itu bagus. Jemaat Surya Kebenaran itu semuanya seperti itu, amin. Enggak ada gontok-gontokan, enggak ada musuh-musuhan, semuanya baik. Nah, tapi sekarang satu level lagi, lebih maju. Ayat yang ke-15 saya baca, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah apa? Tepat. Seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita tahu ceritanya. Bagaimana pada waktu itu orang-orang Yahudi mau dibabat habis sama Haman. Karena Haman tidak suka. Karena orang Yahudi tidak menghormati Haman. Maka Haman punya rencana jahat. Haman punya rencana yang jelek untuk menghancurkan, membunuh semua orang Yahudi. Ini dalam pergumulan, ini dalam tantangan. Nah, pada waktu itu Ester menjadi ratu di situ. Meskipun jadi ratu ada aturan. Kalau enggak dipanggil raja, enggak boleh datang. Kalau kamu enggak dipanggil raja, kamu datang, bisa-bisa kamu mati. Karena apa? Kamu dianggap melanggar titah raja. Melanggar ketentuan. Tapi lihat, Ester dia tahu satu prinsip. Ketika menghadapi kemustahilan, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi hal yang mungkin kita susah untuk melawan, kita nggak bisa lewati. Kuncinya satu, berdoa. Hari ini kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, kuncinya satu dulu Bapak Ibu, doa dulu. 2 minggu lalu saya sampaikan kan, doa dulu. Ketika doa itu kita minta sama Tuhan.
Nah, tapi satu hal hari ini kita mau belajar, Ester ngajak orang-orang itu yang orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Kumpulkan Mordekai, orang-orang Yahudi. Ayo kita bersatu. Ayo kita bersama. Orang Yahudi itu rukun-rukun tuh di situ. Tapi mereka siap dibabat habis. Mereka siap untuk di bumi hanguskan. Tapi Ester ngajak, Mordekai kasih tahu mereka bersatu, berdoa, berpuasa. Bersama-sama dikerjakan Bapak Ibu. Satu hati, satu roh melangkah. Ester pun juga, nanti aku sama dayang-dayangku pun juga, saya akan satu hati, saya akan satu roh, bersama-sama puasa juga. Mungkin ke depan ini kelihatan gak ada jalan. Ketemu dengan yang namanya raja, saya bisa dibunuh. Tapi lihat, ketika di situ ada doa yang dikerjakan bersama-sama. Ketika itu ada action, bukan hanya rukun, tapi ada action apa? Berpuasa untuk tujuan yang baik. Saya gak menekankan puasanya. Saya menekankan bersamanya. Apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Enggak pernah dipikirkan. Tuhan buat secara kebetulan. Tuhan buat seakan-akan kebetulan. Akhirnya bangsa Israel terbebas, terlepas. Mordekai diangkat jadi orang. Karena apa? Hasil dari bersatu itu. Rukun bukan hanya sekedar tidak berkelahi, tidak gondok-gondokan, tidak ada clash, tapi rukun itu juga mau bersatu. Bersatu artinya apa? Bersama-sama mengerjakan sesuatu. Rukun artinya apa? Berdoa bersama untuk tujuan yang lebih baik. Panti asuhan yang kita kerjakan tiap hari Sabtu itu karena ibu-ibu bersatu. Coba kalau ibu-ibu cuma berdoa semua dari rumah gitu. Kita berdoa semua supaya hari ini pembagian panti berjalan dengan baik. Pembagian panti berjalan dengan baik. Jalan enggak Bapak Ibu kalau enggak ada yang datang masak? Enggak ada. Tapi karena ibu-ibu ini mau bersatu, datang, maka jadilah hari Sabtu itu kemarin berapa? 400 ya? 400 nasi bungkus berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi itu hasil apa? Persatuan. Ada duitnya. Tapi kalau ibu-ibu enggak bersatu bisa beli. Tapi dengan bersatu ada kerukunan, berkat Tuhan diturunkan. Memang bersatu itu butuh pengorbanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harus mengalahkan ego masing-masing. Coba kalau waktu itu Mordekai bilang, itu bukan urusanku. Dayang-dayang bilang, itu bukan urusanku, aku enggak mau ikut puasa. Aku enggak mau ikut, ngapain? Mati ya mati. Tapi mereka mau bersatu. Coba sekarang di rumah tangga. Oke, suami dan istri rukun enggak berkelahi. Tapi ketika menghadapi masalah, suami dan istri dan anak bisa sama-sama bersatu, memikirkan dan mengerjakan bagian-bagiannya. Masalah itu selesai enggak Bapak Ibu? Selesai. Tugasnya ada, Bapak Gembala misalnya dengan istri. Rukun, tapi kalau misalnya istrinya enggak mau masak gitu. Makan apa? Oke, bisa beli Gojek. Tapi kalau Ibu Gembala mau masak, aman. Keuangannya terkendali, ya kan? Makanannya sehat. Coba kalau anaknya enggak mau kerja misalnya. Nyapu, ngepel, biar rukun tapi rumah juga kotor. Percuma, harus bersatu. Tapi kalau di Surya Kebenaran hebat, semuanya all in, komplit, semua bisa. Bisa masak, bisa ngepel, ada yang bisa cuci mobil lagi katanya kan begitu, luar biasa. Bersatu. Coba kalau enggak bersatu. Karena apa? Bersatu itu butuh pengorbanan. Enggak ada yang bilang, Ibu Gembala bilang, kalau enggak ada saya kamu semua enggak makan. Semua itu sama-sama bergantung. Makanya dikatakan Mazmur 133 tadi ayat yang pertama. Dengan apa? Dengan diam dan rukun. Dengan diam dan rukun. Diam itu artinya apa? Enggak ada yang bilang saya lebih hebat. Saya lebih hebat. Enggak ada. Coba kalau kemarin masak goreng tempe. Ibu Cici goreng tempe. Ya kan? Misalnya ada yang merasa mungkin lebih hebat.
datang. Iki tempemu kekeringan iki, kurang gula. Terus ada lagi ibu yang datang. Agak iki kurang garam. Jadi enggak Bapak Ibu? Enggak jadi. Tapi karena bisa bersatu, bisa mengalahkan ego masing-masing, makanya semua pekerjaan jadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2025. Kalau jemaat mulai dari keluarga dulu. Ayo dari keluarga bisa bersatu. Suami, istri, anak-anak. Enggak berkelahi, enggak ada piring terbang, tapi bisa mengerjakan masing-masing tugasnya. Lihat nanti keluargamu diberkati. Ada amin. Naik lagi di gereja. Kalau jemaat bisa bersatu, satu dengan yang lain, bisa saling mendukung. Oh kalau tahu ini ada yang sakit, hari ini banyak musim sakit Bapak Ibu. Dengar-dengarnya virus itu sudah masuk di Malaysia, 300 orang sudah sakit kena virus itu. Hari ini juga banyak orang flu, jaga kesehatan Bapak Ibu. Tapi kalau di gereja itu bisa bersatu, ada satu sama lain saling mendukung, seneng gak Bapak Ibu? Seneng, gereja diberkati. Gereja diberkati, jemaat diberkati. Jiwa-jiwa Tuhan kirimkan. Tapi kalau di dalam jemaat gontok-gontokan. Satu sama lain pelirik-pelirikan. Ketemu di gereja cuma senyum tapi dalam hati ente nono yo, ente nono. Atau ketemu satu sama lain silih-silian. Tapi kalau di gereja itu satu sama lain ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada saling memperhatikan. Lihat gereja diberkati, jemaat diberkati, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Ada amin Bapak Ibu kasih Tuhan? Tanamkan dulu ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rukun bukan hanya berarti enggak ada gontok-gontokan atau enggak ada rame. Tapi rukun itu juga artinya apa? Mau bersama-sama. Mau bersama-sama melayani, mau bersama-sama melangkah. Di keluarga, di gereja, di pekerjaan, berkat Tuhan diturunkan. Nah, kita coba buka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Raja Daud ini dia tuliskan ini, artinya apa? Dia sudah melakukan. Sekarang saya mau tanya, apa halangan orang untuk bersatu? Apa yang bisa buat orang gak bersatu? Satu jawabannya, perselisihan, kepahitan. Ini yang hari-hari ini iblis tanamkan di dalam setiap orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Iblis tanamkan akar kepahitan. Iblis tanamkan akar kebencian. Kalau akar kepahitan ini dibiarkan, akar kebencian ini diberikan, akar kebencian ini dibiarkan bertumbuh, berkat Tuhan gak bisa turun. Hidup jalan buntu. Karena apa? Ada akar kepahitan. Berkat Tuhan yang mau masuk terhalang dengan akar kepahitan. Hati-hati, orang yang hidupnya ada akar kepahitan gak bisa bersatu, gak bisa rukun, berkat gak bisa turun. Kita mau belajar, Raja Daud juga mengalami yang namanya kepahitan. 2 Samuel 2 ayat yang ke-26, hati-hati dengan akar kepahitan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2 Samuel 2 ayat yang 26, kenapa hati-hati? 2 Samuel 26, berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Seringkali kan kita berkata, oh obat pahit itu sehat. Ya memang kalau obat itu yang pahit sehat untuk menyembuhkan sakit. Tapi kalau akar kepahitan, itu bukan untuk menyembuhkan sakit Bapak Ibu. Tapi akar kepahitan kalau dibiarkan, dikatakan di sini, dia akan beranak cucu, nggak pernah berhenti. Si A kepahitan dengan si B, nanti turun Bapak Ibu, si anaknya kepahitan sama anaknya. Turun lagi cucunya kepahitan sama cucunya. Ini yang setan mau. Orang bukan hidup dalam kedamaian, orang bukan hidup dalam kerukunan, tapi orang hidup dalam kepahitan. Orang hidup dalam kebencian. Hari-hari ini, sebelum kita masuk tahun 2025, kita renungkan di dalam hati kita.
Masih adakah kita simpan yang namanya akar kepahitan? Akar itu sependek apapun kalau dibiarkan, dia bisa tumbuh lagi. Di pojok tanaman di sana, di sebelah kanan sini ada akar pohon kelapa. Dia dipotong bagaimanapun, kalau enggak bersih, dia bisa tumbuh lagi. Makanya Alkitab katakan apa? Buanglah semua itu kepahitan, kegeraman, kebencian. Tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran enggak punya kepahitan. Semuanya punya kemanisan. Amin Bapak Ibu. Kok aminnya kurang Bapak Ibu? Hari ini kalau kita ada kepahitan dengan siapapun itu. Pasangan, adik, kakak, rekan-rekan sesama. Periksa, kepahitan itu akar. Dia bukan hanya sekedar dosa biasa, itu roh yang berusaha mengikat engkau. Manusia kalau diikat gak bisa bebas. Manusia kalau diikat dengan roh kepahitan gak bisa buat apa-apa. Gak bisa lepas gitu, gak bisa Bapak Ibu. Pasti ada batasannya. Misalnya saya gak suka dengan Kak Hengki misalnya. Pasti ketemu ya agak gimana-gimana gitu. Tapi kalau misalnya saya dengan Kak Hengki gak ada kepahitan. Saya bebas saja. Kak Hengki minta permen Kak Hengki. Ya kan? Biasanya kan suka bawa permen minyak kayu putih, Kak Hengki. Tapi kalau ada sesuatu yang ganjel, mana bisa? Mau ngomong gimana? Mau gak ngomong juga gimana? Ya akhirnya senyum-senyum sinis lah begitu. Jangan simpan akar kepahitan. Mungkin kau berkata dalam hidupmu, aku benar kok, aku gak salah apa-apa. Saya pantas untuk pahit. Saya pantas untuk marah. Saya pantas untuk enggak suka. Ya, memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu datang atas seizin Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita berkata, saya pantas kok untuk pahit. Saya pantas untuk kecewa. Saya pantas untuk marah. Sambil kita koreksi diri. Kita sebentar lagi mau makan tubuh dan darah Kristus. Saya dibuat seperti ini, uang saya dimakan gak dikembalikan. Pantes kan saya marah. Apalagi, saya dihina-hina, pantes kan saya marah. Saya gak dianggap, pantes kan saya marah. Manusia biasa pantes Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sore hari ini, kenapa Raja Daud bisa tuliskan ini? Karena dia sudah mengalami. Dan ketika dia sudah mengalami, dia bisa mengatasinya. Makanya dia mengalami yang namanya apa? Berkat itu. Dia mengalami yang namanya apa? Minyak itu. Dia mengalami yang namanya embun dari Hermon itu. Karena apa? Dia sudah mengalami. Kita lihat ya, kehidupan Raja Daud dari masa mudanya dulu. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika kita mungkin merasa, saya pantas untuk pahit. Saya enggak buat apa-apa kok. Ya mungkin manusia begitulah. Tapi ingat, besi menajamkan besi. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan apa? Berkat buat kita. Sambil kita mengoreksi diri. Tapi untuk Tuhan standarnya beda. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ini masa muda Daud. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kamu datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat yang ke-29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kubuat? Hanya bertanya saja. Sampai di sini. Masa muda Daud, dia juga namanya bisa mengalami kepahitan. Karena apa? Daud pada masa mudanya dianggap remeh. Daud, kamu tidak pantas dengan kakak-kakakmu ini untuk berperang. Kamu lebih cocok sama kambing. Kamu lebih cocok sama, ayat yang ke-28 tadi, kamu lebih cocok sama domba. Kalau zaman sekarang, kamu lebih cocok mungkin ngurusin
peternakan, ngurusin ayam, ya toh? Ngurusin anjing, ya kan? Ngurusin apa lagi? Ngurusin binatang lah. Kamu nggak cocok sama saya, nggak level kamu. Saya ini sudah pakai baju perang. Saya ini sudah berperang. Kamu itu hanya kepingin cari orang aja, kepingin cari kesalahannya orang, kekalahannya orang. Daud dianggap remeh. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter daripada Daud. Daud kalau kena gini marah apa enggak? Anak-anak muda, ketika hari-hari ini engkau diremehkan oleh mungkin sesamamu, oleh mungkin kakakmu, oleh mungkin ke orang tuamu, gak guna, gak iso apa-apa, tidak menjual. Mending sama itu kakakmu lebih menjual, lebih pinter, ya kan, lebih keren. Kamu kau nak modele. Kalau jemaat Surya Kebenaran beda, semuanya hebat-hebat, amin. Mungkin hari ini kita diremehkan. Saya dulu waktu kecil Bapak Ibu dikasih Tuhan, jujur aja, gak masuk hitungan sama sepupu-sepupu Bapak Ibu. Mereka kalau lihat saya itu seperti orang yang kalau datang kepinginnya minta-minta gitu loh. Mereka kalau datang pulang bawa martabak terang bulan gitu kan. Dulu saya paling suka terang bulan tuh Bapak Ibu. Terang bulan, gak usah sebut merek gitu ya. Mereka kalau bawa terang bulan tuh wanginya itu sampai di kamar gitu. Namanya kan terang bulan mahal Bapak Ibu. Dulu 23.000, sekarang 100.000 Bapak Ibu. Mereka kalau bawa terang bulan tuh naik, langsung naik ke lantai 2. Jadi kita cuma dapat baunya aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ketok muncul belas hatinya atau belas kasihannya mereka baru mungkin datang piring isinya 1 apa 2 gitu. Padahal saya kalau makan banyak Bapak Ibu, gak cukup 1 atau 2 gitu. Mereka kadang kalau bawa martabak gitu, martabak Bapak Ibu 2 dos makan sendiri. Apa salah bagi-bagi gitu ya, betul Bapak Ibu ya. Gak mungkin juga, kadang saya tuh kepingin makan terang bulan, kepingin terang bulan gitu ya. Pas sudah beli makan tuh cuma berapa, paling cuma 2 potong Bapak Ibu. Ini beli martabak 2 dos. Kadang dari Singapura ada dendeng Singapura. Dari Kupang ada CI Kupang gitu kan ya. Gak dapat Bapak Ibu. Kalau muncul kemurahan hatinya ya mungkin dapat seipet-seipet. Nah masuk hitungan. Apakah saya ditanam oleh orang tua saya? Delok sepupumu gak menghargai kamu. Benci bocai. Enggak. Hanya bilang apa? Salib. Ya kan? Apakah dengan begitu saya memusuhin mereka? Kalau saya ketemu mereka saya enggak anggap? Kalau saya ketemu mereka mungkin dalam hati, iki sing biyen beli terang bulan enggak bagi-bagi. Saiki tak tukokno terang bulan 10. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Enggak. Tapi karena saya bisa menjaga hati. Hari ini ketika saya bisa tetap baik, berkat Tuhan titipkan melalui mereka. Seringkali berkat Tuhan pakai melalui mereka. Coba kalau saya pahit hati. Coba kalau saya nggak bisa memaafkan mereka. Ya bukan berarti Tuhan nggak bisa memberkati. Tuhan bisa memberkati. Tapi ketika ada akar pahit di situ, sama seperti telinga. Kalau ada kotorannya sedikit saja, pasti sama yang nggak ada kotorannya, pasti lebih enak dengar yang nggak ada kotoran Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Jemaat Surya Kebenaran 2025, Tuhan mau berkati melimpah. Jangan pikiran uang dulu Bapak Ibu. Berkat apa? Kasih karunia. Kalau kasih karunia itu kan Tuhan bekerja, Dia tahu yang paling baik buat kita. Tuhan mau berkati melimpah dalam kehidupan jemaat. Amin. Daud gak merasa diremehkan Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita merasa anak-anak muda, ketika engkau dianggap remeh, jangan sakit hatimu. Jangan sakit hatimu. Tuhan tuh seringkali mengizinkan untuk membentuk hatimu.
untuk membentuk karaktermu. Daud dibuat seperti itu. Mbok pikir aku kambing lah. Mbok pikir aku domba tah. Kok disuruh orang perang masa aku disuruh kumpul sama kambing domba. Meremehkan sekali kau kakakku. Iya kan? Daud gak seperti itu. Ya sudah. Tapi ya sudahnya enggak, ya sudah gitu. Dia berusaha, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Itu menjadi sebuah pemicu. Sehingga ketika dia ayat yang ke-45 berhadapan dengan yang namanya Goliat. Coba ayat yang ke-45. Tuhan izinkan kakaknya menghadapi Goliat gak bisa. Orang-orang Israel menghadapi Goliat gak bisa. Tapi orang yang diremehkan tadi itu, tapi tidak menyimpan kepahitan, dia juga datang. Dia bilang apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan Daud pakai ketapel, dia puter, tembak. Jatuh. Padahal Goliat kan bilang apa? Bawa pikir aku anjing tah, kamu datang sama aku dengan ketapel. Goliat bilang begitu kan? Daud bilang, enggak, aku datang kepada kamu dengan nama Tuhan. Hari ini ketika engkau diremehkan, gampang anak-anak muda, mungkin kok gak bisa balas. Ngapain juga dibalas? Daud mengalami hal yang sama. Tapi dia taruh apa? Dia taruh Tuhan dalam hatinya. Makanya butuh dekat sama Tuhan. Makanya butuh tiap hari ada hubungan sama Tuhan. Ketika ada hal yang seperti itu, Tuhan yang di dalam hatinya bekerja. Lihat apa yang gak mungkin bagi manusia. Kelihatannya gak mungkin, wong kakaknya sudah pakai senjata, mau lawan Goliat gak bisa, saya cuma pakai batu. Hal yang kecil. Tuhan bisa kerjakan tepat, kena di kepalanya sini. Tuhan juga bisa buat rencana Tuhan tepat dalam hidupmu, ketika engkau taruh Tuhan di dalam hatimu. Amin. Jangan simpan kepahitan. Tapi lihat ketika Daud menang, apakah dia bilang sama kakaknya, ikut toh, mangkai ta. Apakah muncul soknya Daud? Enggak, seringkali orang begitu. Ketika diremehkan dia sakit hati, tapi ketika sudah merasa dibutuhkan, kepalanya gede. Iki gara-gara aku. Enggak, semua itu karena Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku. Jika bukan Tuhan yang mengerjakan, sia-sia semuanya. Karena itu semua kita harus tahu, sumbernya itu dari Tuhan. Makanya taruh Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau taruh Tuhan dalam hidupmu, apa yang gak mungkin, itu bisa jadi. Jangan simpan kepahitan. Anak-anak muda ya, ketika engkau diremehkan, jangan minder. Santai aja bro. Lihat, tadi saya sebenarnya mau pasang fotonya Ella tuh tadi. Saya sudah screenshot, saya sudah bilang Ina nanti tampilkan ya. Emang gue pikirin, kadang saya juga menjadi bertanya-tanya, ini mamanya ketika lihat anaknya di mobil tidur gitu ngamuk kayak saya juga gimana gitu ya. Ini anak perempuan nih, ya kan? Dia dengan santainya begini aja Bapak Ibu, ya kan? Kayak nggak ada beban gitu loh. Mungkin kalau ada orang-orang tua lain mungkin berpikir, tuh sakno rek, iki memang Andre iki gak memanusiakan, gak beri kemanusiawi, mosok ditaruh di belakang. Itu kantong sampah, itu kantong bukan ada, itu sudah habis semua Bapak Ibu. Kadang saya mau tunjukkan mikir Bapak Ibu, iki mamai ngamuk gak yo? Mamai ngamuk gak yo? Anakku kok dibuat seperti ini? Ya mungkin prosesnya waktu kecil seperti ini. Kakaknya mungkin bilang, nak sakno yo nak di rumah nok kasur ya. Kok bangun pagi-pagi jam 5:30 ikut masak. Nanti lo nyusul jam 7:30 baru datang. Ngenteni digugah. Ya kan? Tapi ya santai aja bro, woles. Emang gua pikirin. Jadi hari ini kalau diremehkan bilang apa? Emang gua pikirin. Tapi ketika engkau dibutuhkan,
Jangan engkau besar kepalamu. Jangan engkau merasa, oh berarti aku hebat. Semua itu karena Tuhan. Kemarin saudara Alfred khotbah. Nggak tahu dia cerita dari mana. Dia bilang di sebuah gereja, ada gereja itu namanya pelayanan service time management. Wah, bingung tau kalau di sini nggak ada pelayanan service time management. Jadi dia itu yang mengatur, nanti pendetanya keluarnya jam berapa dikasih kode. Woi, pendetanya metu, mimbare gue metu. Nah, misalnya gitu kan. Di sini kan nggak kayak gitu kan. Nah, ini sudah ada yang pengalaman. Jadi ketika pendetanya mau naik, mic-nya diantar. Pak, silakan naik. Jadi nggak pakai Kak Ivon, saya serahkan kepada hambanya gitu. Misalnya khotbah gitu ada yang ngode dari belakang. 10 menit, coba Bapak Gembala yang khotbah. 10 menit, duduk. Saya ingat ada sebuah gereja juga besar, dia ngomong sama saya, kita semua sudah service management, time, pakai waktu. Jadi kalau pendeta khotbah misalnya sisa 5 menit, mereka sudah bawa pelang di atas, 5 menit. Ya kalau pendeta luar oke, tapi kalau gembalanya bilang, yo saya ngerti, duduk. Iya kan? Nah ini ada yang seperti itu. Jadi dia itu yang mengatur jalannya ibadah. Mungkin baterai semua dia yang nyiapin gitu kan ya. Mungkin dia yang nyalain kamera kayak atau dia yang briefing orang. Ya itu bagus juga, ada baiknya. Ya kan, ada baiknya, bukan gak ada baiknya. Komunikasi lebih bagus. Kita berdoa jemaat kita tahun ini terus bertambah, bertumbuh, pelayanannya juga bertambah, bertumbuh. Tapi apa yang dikatakan Saudara Alfred kemarin? Ketika ada orang yang diajarin untuk menggantikan, maksudnya regenerasi gitu. Saudara Alfred mengatakan, loh, itu orang baru loh. Kamu gak bantuin tah? Babah no. Itu urusanku kok, itu urusannya DE. Lah, kalau ngono iki pelayanan, ajarono. Saudara Alfred menegur seperti itu. Karena apa? Mungkin merasa dibutuhkan, tapi saya percaya kalau di sini gak ada. Semuanya ada Tuhan di dalam hati. Amin. Yuk 2025. Ketika engkau diremehkan, jangan minder. Ketika engkau dibutuhkan, jangan engkau merasa besar kepala. Tapi tetap taruh Tuhan di dalam hati. Yang pertama, itu saat ketika Daud masih muda. Lanjut, kemudian harusnya kan ada toh kesempatan Daud untuk menanamkan akar kepahitan sejak masa muda. Sejak kecil, ada, tapi dia gak mau. Dia mau bilang Tuhan, apapun yang terjadi fokusku hanya Tuhan. Fokusku Tuhan. Makanya dikatakan Daud kemanapun dia pergi ada kemenangan. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang Daud mulai beranjak naik. Dia sudah diurapi jadi raja. Belum jadi raja. Masih dipersiapkan jadi raja. Sudah kepilih sama Tuhan. Tapi dia belum ditabiskan, baru diurapin. Pada waktu itu ketika dia mau beranjak mulai naik, ada raja yang namanya Saul. Saul berusaha untuk apa? Bunuh Daud. Bahkan dia kasih istrinya Mikal, Mikal juga disuruh bunuh Daud. Maksudnya kasih tahu ini Daud tahanan, kita mau bunuh dia. Jonathan juga pokoknya disuruh bagaimana caranya bunuh Daud. Loh, ini menantu sama mertua Bapak Ibu. Tapi coba saya mau tanya kembali lagi. Apakah Daud menyimpan kepahitan di dalam hatinya? Apakah Daud masih menyimpan kepahitan? Dia tulis apa dalam Mazmur 105 ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat yang ke-15 dikatakan di situ apa? Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Daud bilang ini bukan salahku loh. Saya gak salah apa-apa. Saul aja tuh gak suka sama aku. Tapi ini posisinya sudah menantu sama mertua Bapak Ibu. Tapi Daud sekali lagi tuliskan ini. Ini Daud yang tuliskan. Artinya apa? Daud mengerti firman. Daud mengerti firman. Dia bilang orang itu kalau sudah diurapi jangan diusik. Makanya Daud kerjaannya hanya apa? Lari. Daud kerjanya apa? Hanya lari. Supaya enggak dibunuh. Apakah dia bisa balas? Bisa. Daud bisa balas.
Daud bisa membunuh balik sama Saul. Berapa kali dia ketemu Saul dalam keadaan lengah. Dia bisa tusuk Bapak Ibu. Ada kemampuan untuk balas. Tapi dia bilang apa? Pembalasan adalah bagian daripada siapa? Tuhan. Dia gak cari alasan Bapak Ibu. Banyak orang menyimpan kepahitan dengan berbagai macam alasan. Oh, dia kok yang salah. Oh, dia kok yang begini. Sekali lagi, mungkin hari ini kalau dulu waktu masa muda engkau gak bisa balas. Tapi sekarang ketika posisimu mulai naik, engkau bisa balas. Jangan cari-cari alasan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita juga gak berharap dia dibalas. Tapi sekali lagi, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Makanya kalau yang tadi pertama, kita taruh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengerti firman Tuhan. Daud ngerti firman-Nya. Orang yang sudah diurapi gak boleh diganggu. Bukan hanya itu saja, banyak lagi yang lain. Daud baca firman, Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam, makanya dia ngerti. Kita terus baca firman, ngerti gak ngerti, itu kasih makan roh kita. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, buka Alkitab saja gak ngerti. Hari-hari ini kaum muda sedang dikirim banyak jiwa-jiwa. Saya berdoa dan saya himbau orang tua terus dukung mereka supaya mau datang di dalam ibadah youth. Kita berdoa supaya ibadah youth ini bukan hanya sekedar memenuhi kursi, tapi mereka bisa jadi anak muda yang berbeda. Saya duduk bersama anak-anak kaum muda. Saya lihat, oh, wis gede iki. Ada di sini ya, enggak usah dirasani siapa ya, enggak. Loh, 2 Petrus saya gak bisa buka, Rek. Enggak usah lihat, ini enggak ada siapa-siapa di sini, enggak ada. Pokoknya ini saya yang tahu aja gitu kan ya. Tapi apakah saya marah begitu? Loh, kamu 2 Petrus saya gak ngerti buka. Golek Matius loh Bapak Ibu. Bingung. Endi Matius? Diputer terus Bapak Ibu. Kalau pakai HP kan enak gitu ya. Kalau pakai HP kan tinggal cari Matius, Mat Sohir. Mat. Kalau yang kayak gini itu kan 1 Petrus sendiri. Wah, iki Alkitab cili mana? Kaget tok. Sampai adiknya yang datang. Loh, enggak, pokoknya gitu. Sampai ada yang nguruin. Iki lo Kak, iki lo. Ayo orang tua juga suruh anaknya supaya baca Alkitab. Supaya anaknya dekat sama Tuhan. Nanti beda Bapak Ibu. Kita enggak bisa ngawasin anak kita di luar sana. Tapi ketika kita taruh mereka, tanamkan mereka beribadah, tanamkan mereka untuk ngerti firman. Kalau mereka mau aneh-aneh, itu alarm bekerja di dalam hidup mereka. Kalau mereka masih teruskan, ya sudah mau bilang apa. Tapi ketika kita tanamkan itu, Daud punya alasan yang kuat untuk kepahitan dan membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Apa yang terjadi? Raja Daud selalu dikatakan, ini orang yang berkenan kepadaku, ini orang yang berkenan kepadaku. Karena apa? Seringkali kepahitan itu juga bisa terjadi karena apa? Salah paham. Mungkin salah informasi atau salah apa, akhirnya mungkin ngomongnya enggak pas, hati pahit. Ya namanya manusia sering terjadi gesekan, tapi jangan disimpan Bapak Ibu. Suatu saat cerita yang lama di sebuah gereja, ada sebuah kejadian yang mungkin kurang baik. Di mana mungkin ada sedikit miskomunikasi tentang pelayanan dan lain-lain. Akhirnya di dalam ibadah terjadi hal yang gak enak. Jemaat itu meninggalkan gereja. Ya, di saat mau firman Tuhan. Jauh nih di Singapura sana. Harusnya bisa saja ada alasan untuk mencari-cari. Untuk tidak datang gereja lagi. Untuk benci dengan mungkin yang bersangkutan. Tapi dengar-dengarnya selesai pada waktu itu ibadah yang kedua, apa ketiga, apa keempat datang lagi loh. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan amarah dan pada akhirnya bisa baik. Ya, hari ini kalau saya pernah cek tetap orangnya ada, malah tambah sehat, tambah seger,
tambah dipakai Tuhan. Meskipun usianya sudah tua. Karena apa? Tidak menyimpan kepahitan. Nggak menyimpan amarah. Coba kalau pada waktu itu jengkelnya yang didahulukan. Loh, padahal ini kalau nggak salah itu yang bersangkutan dengan yang itu lebih tua jauh yang itu. Harusnya ada alasan. Oh, nggak menghormati ya, gitu misalnya. Oh, nggak menghormati saya ya. Tapi tidak. Tetap tidak menyimpan. Akhirnya apa? Ya, untung sendiri. Sampai masa tuanya pun tetap tambah sehat, tambah bugar. Ada amin Bapak Ibu. Jangan berpikir, oh tak bales ya. Jangan buat rencana, oh enteni, mari ini enteni. Bapak Ibu pernah tahu beberapa cerita yang beberapa saat yang lalu, insiden es teh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahu ya es teh ya, ketika dalam sebuah acara besar, tiba-tiba ada orang yang diremehkan karena jualan es teh. Es tehmu wis payu gorong, ya kan? Gorong. Dodolan sana goblok, kan gitu kan bahasanya kan. Dodolan sana goblok gitu. Mau itu dipotong-potong, mau itu enggak dipotong-potong. Saya mau tanya pedagang es tehnya bales apa enggak Bapak Ibu? Pedagang es tehnya ada nyimpen kepahitan enggak Bapak Ibu? Malah pedagang es tehnya cuma gini tok Bapak Ibu. Dia malah bingung, ono apa ki kok wong guyu kabeh itu. Sambil ngangkut es tehnya gini. Tiba-tiba besoknya, lusanya, dia enggak punya rencana yang jahat. Dia enggak nyimpen, orang gitu sih mana sih mau nyimpen kayak gitu. Dia enggak bilang, oh tunggu pengacara saya akan datang ya. Kan ada orang begitu kan. Pendeta tuh ada loh kayak gitu Bapak Ibu. Salah ngomong, tunggu pengacara saya nanti akan datang. Loh, iki kantor hukum apa gereja kan gitu. Tiba-tiba ketika berapa hari kemudian orang banyak datang ke rumahnya. Dikasih rezeki 2 juta, 3 juta, 10 juta, 12 juta, terakhir berangkat. Holy Land, Tanah Suci. Yang mana gak tahu, berangkat pokoknya, Tanah Suci. Dia gak kepikiran membalas apa-apa Bapak Ibu. Dia gak nyimpen, padahal dia ada alasan untuk balas. Amin Bapak Ibu. Raja Daud ada alasan untuk balas, tapi dia tidak melakukan itu. Makanya Tuhan bawa terus karirnya, Tuhan bawa terus jalan hidupnya. Akhirnya apa? Raja Daud menjadi raja yang sesungguhnya. Dia naik menggantikan Saul. Nah ini juga sama dalam gambaran kehidupan kita. Kepahitan itu bisa datang kapan saja. Saat kita masih muda, saat kita gak bisa membalas, saat kita masih lemah, saat kita mulai diangkat Tuhan, dan yang terakhir, saat kita mungkin sudah ada di dalam posisi yang atas. Raja Daud ketika dia sudah ada di posisi yang atas, seringkali orang di atas itu kan sudah punya segalanya. Dibilangin orang gak bisa, tapi namanya dia dekat sama Tuhan, selalu hatinya itu terjaga. Ketika Raja Daud jadi raja, apakah dia masih menunjukkan kepahitannya dengan Saul? Enggak. Dia pelihara anaknya Saul. Ya, cucunya Saul yang namanya Mephiboset. 2 Samuel 21 ayat yang ketujuh coba. 2 Samuel 21 ayat yang ketujuh. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka. Di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Tuhan gak sekedar hanya minta kita untuk mengampuni. Gak sekedar kita untuk melupakan. Kalau mengampuni, melupakan, it's okay, bagus. Tapi Tuhan mau standar jemaat Surya Kebenaran. Bukan hanya sekedar mengampuni, melupakan, tapi bisa bersatu. Kalau hanya mengampuni, melupakan ya sudah. Tapi kalau engkau diizinkan berada di dalam satu komunitas yang sama. Dan engkau diizinkan untuk bersatu. Melayani Tuhan kek, ngapain kek. Karena dikatakan di situ Mazmur 133 ayat 1. Diberkatilah orang yang mau hidup dengan rukun, bersatu. Kalau engkau diizinkan untuk ada dalam komunitas yang sama, gak hanya sekedar mengampuni,
Enggak hanya sekedar melupakan. Bayangkan, coba nih misalnya si suami A dan suami B. Oke, suami B bilang, saya melupakan apa yang kau telah buat kepada saya. Tapi saya tidak akan masak buat kamu seumur hidupmu. Loh, padha ae Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya juga akan melupakan apa yang kau katakan kepada saya. Sungguh tajam. Tapi saya tidak akan memberi nafkah kepadamu. Loh, kan ya sama saja. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau saling memaafkan, bisa bersama-sama kembali maju. Bisa bersama-sama lagi, satu sama lain saling mengasihi. Itu berkat Tuhan bisa turun. Agak beda ya Bapak Ibu ya. Agak beda. Kalau hanya sekedar mengampuni, memaafkan semua bisa. Oh ya sudah saya ampuni. Tapi kalau saya mengampuni, saya memaafkan. Yuk. Kalau memang Tuhan izinkan kita dalam satu komunitas, yuk jalan sama-sama lagi. Hari ini Bapak Ibu lihat, ngeri juga. Ada pasangan mau menikah, ya. Pasangan mau menikah, tiba-tiba yang laki lihat perempuannya, masih kontak-kontakan sama mantan. Muncullah amarah, muncullah kebencian, dibunuh. Hati-hati dengan amarah hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah Tuhan mau bawa jemaat Surya Kebenaran itu dalam apa? Berkat rencana yang beda. Harus bisa bersatu. Bukan hanya sekedar melupakan. Daud jadi raja, dia tidak melupakan cucunya Saul. Dia tetap sayang cucunya Saul. Oke, sampai sini mungkin bisa namanya orang lain. Ini bagian yang terakhir daripada kehidupan Raja Daud. Ketika dia sudah ada di posisi yang tertinggi, dia punya otoritas, dia dihadapkan dengan anaknya sendiri, namanya Absalom. Absalom berusaha untuk mengkudeta Raja Daud. Raja Daud kembali punya alasan untuk punya kepahitan. Oh, kamu kalau nggak ada aku Absalom, kamu nggak jadi. Absalom, kamu belum apa-apa, kamu masih ambeien, aku yang kasih obat, mungkin kalau bahasa zaman sekarang begitu. Kamu sekarang ya mau macam-macam sama aku. Ya ini juga makanya anak-anak jangan berusaha kurang ajar dengan orang tua. Tapi Daud ini agak beda. Kalau orang tua mungkin dia bisa berkata, oh kamu tidak menghormati saya, oh kamu tidak menghargai saya, tak kejar kamu sampai habis. Ya kita juga jangan jadi anak yang seperti itu. Tapi Daud diizinkan ketemu Absalom. Apakah Daud berkata seperti itu? Daud berkata, oh tak pateni, tak kejar kamu sampai habis. 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan Raja Daud? Raja Daud mengatakan apa? Dan Raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu. Kadang orang masih muda itu ya begitu. Amarahnya, ya kan? Egonya yang dinaikkan. Ayo anak-anak muda yang di sini belajar taruh Tuhan dalam hidup. Orang muda itu dengan apa? Dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Bisa Daud mau langsung bunuh Absalom? Bisa. Tapi Daud lebih memilih lari. Bisa kok, Daud mau bunuh Absalom gak salah Bapak Ibu. Karena ini anak kok. Anak gak boleh kurang ajar sama orang tua. Hari-hari ini coba lihat, ada seorang anak perempuan yang pacaran sama seseorang, gak disetujuin. Mamanya yang jemput paksa gitu kan ya. Mamanya yang jemput paksa, terus kemudian, anaknya lari lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya lihat komentar-komentar di media sosial tuh yang bukan mamanya aja gerem. Oh iki anak gak tahu diuntung lah. Oh iki anak gak tahu aturan lah. Oh iki apalah. Orang itu mungkin kalau lihat Absalom bisa seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan kalau Daud yang bapaknya, yang ayahnya sendiri, apa gak jengkel Bapak Ibu? Jengkel. Punya alasan untuk kepahitan. Kemarin di Pecinan, Tambak Bayan, ada satu ai-ai, umur 88 tahun kalau nggak salah.
8 berapa? Oh 87. Kita datang tuh dia sudah nungguin. Apalagi kalau Kesia udah datang. Dipegang tangannya. Aduh nih, ayu neni, ayu neni. Kurus, pendek. Bawa tas itu biasanya kalau datang. Kemarin waktu pulang dia bilang apa? Nyo, aku minta Astore lebih ya Nyo. Buat cucuku. Soalnya mama harus mati. Terus Taci yang di sebelah bilang, loh anakmu belum mati. Babano wis mati pokoknya. Loh anakmu ku si urip sing wedok iku. Babano aku gak tahu didelok. Begitu pahitnya hati orang tua itu. Wajar punya alasan Bapak Ibu. Yang masih hidup aja dianggap udah mati Bapak Ibu. Bayangkan Daud ini. Gak ngelawan tok. Bahkan mau bunuh Raja Daud. Tapi apalagi dia punya kasih Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana caranya membuang kepahitan? Doa iya, tapi undang kasih Tuhan di dalam hidupmu. Dan Efesus 4 ayat yang ke-31 dikatakan di situ apa? Efesus 4 ayat yang ke-31. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang. Kalau mau menikmati berkat yang baru, di tahun yang baru. Buang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minta kasih Tuhan. Dia udah buat aku puluhan tahun. Dia tidak jadi suami yang bertanggung jawab. Dia tidak jadi orang tua yang bertanggung jawab ya kan. Atau menantu dengan mertua. Dia kalau saya masak ngomel terus. Lama-lama tak kayak garam sing wake. Tapi ketika ada kasih Tuhan. Dia tahu, segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Untuk membuat Daud itu semakin indah. Untuk membuat Daud itu semakin berkenan. Ada alasan Bapak Ibu, bukan berarti enggak ada alasan. Hari-hari ini, ketika kita ada di posisi yang seperti ini. Ketika engkau masih muda diremehkan. Ketika engkau sedang naik, engkau juga punya alasan untuk kepahitan. Bisa bales. Ketika hari ini engkau sudah punya power, engkau punya kuasa, engkau bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, taruh Tuhan dalam hatimu. Ketika engkau taruh Tuhan dalam hatimu, ada kasih Tuhan, kepahitan itu engkau lepaskan. Kegeraman itu tidak ada dalam hatimu. Itu berkat kasih karunia Tuhan itu apa? Lancar. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15 dikatakan di situ apa? Cepat, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu kalau pahit, anak cucu ngefek Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu enggak pahit, Bapak Ibu buang, anak cucu aman juga. Bukan berarti ketika kita pahit, makan, minum, pakai enggak diberkati. Itu sudah pasti diberkati. Tapi Tuhan mau bawa yang lebih lagi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia. Maria mendapatkan kasih karunia. Lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kalau malam hari ini, engkau mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau jauh dari segala akar pahit. Apapun alasannya, apapun keadaannya. Jangan lihat keadaanmu hari ini. Berjalanlah dengan Tuhan. Berjalanlah dalam kasih Tuhan. Lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu ke depan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, yuk jangan pahit yuk. Suami istri kalau ada salah maafin ya. Yuk sama-sama lagi ya. Amin. Yang gak ada suaminya, gak ada istrinya berdoa supaya cepat suami istrinya datang duduk di sebelahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.